Kemandirian masyarakat desa Andalambe terus saya dorong dengan motivasi sebesar-besarnya. Salah satu potensi hasil hutan bukan kayu yang tengah dikembangkan di desa ini adalah industri rumahan berupa pembuatan gula aren. Usaha gula aren ini mempunyai potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Namun, mereka kerap kali terkendala alat produksi yang terbatas. Hal inilah yang kemudian mendorong saya untuk mengupayakan bantuan alat produksi bagi mereka. Jarak yang jauh dan medan yang berat tidak menyurutkan langkah saya dan teman-teman penyuluh untuk memberikan bantuan yang telah saya peroleh kepada pembuat gula aren. Tidak hanya sekadar mengupayakan bantuan alat bagi pembuat gula aren, penyuluhan berkala terus-menerus saya lakukan kepada mereka agar hasil produksinya meningkat, berkualitas, dan tentu saja higienis. Bagi saya, ada kebahagiaan tersendiri melihat usaha gula aren bisa berkembang di desa Andalambe, karena kini mereka bisa mendapatkan pendapatan tambahan tanpa harus merambah hutan. Jadi selain dari madu trigona itu, jadi hasil hutan bukan kayu juga itu ada yang namanya pembuatan gula aren. Jadi pembuatan gula aren itu di wilayah binaan saya itu cukup potensi. Cuma yang kendala sekarang karena keterbatasan modal. Dalam hal ini masalah alat, sarana alatnya, karena mereka masih menggunakan yang manual. Saya sangat menikmati rutinitas sebagai penyuluh di Kabupaten Konawe. Hal ini disebabkan masyarakatnya yang cenderung jeli memanfaatkan peluang untuk menambah penghasilan selain bertani. Seperti di Kelurahan Asinua, di mana masyarakatnya mengembangkan agrobisnis dengan melakukan budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram merupakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang saya cetuskan beberapa tahun yang lalu bersama masyarakat binaan saya. Ide budidaya jamur tiram ini muncul karena jamur tiram merupakan salah satu komoditi yang banyak dicari oleh konsumen. Tetapi daerah penghasil jamur tiram masih sangat sedikit, apalagi di wilayah Sulawesi Tenggara. Terlebih lagi, untuk membudidayakannya tidak memerlukan banyak waktu dan tenaga, termasuk biaya yang relatif tidak terlalu tinggi. Banyak warga yang ingin menjadi pembudidaya jamur tiram, dan tentu saja ini menjadi tantangan bagi saya selaku penyuluh kehutanan, agar mereka bisa berhasil dalam budidaya ini. Secara berkala, saya meluangkan waktu untuk bertemu dengan para petani jamur. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi kepada mereka. Saya juga membantu mereka dengan melakukan penyuluhan
dan sosialisasi ilmu-ilmu pertanian yang bisa meningkatkan hasil panen jamur mereka. Usaha yang saya lakukan ternyata membuat masyarakat sangat termotivasi. Hingga akhirnya mereka kini bisa menikmati hasil yang cukup menjanjikan sebagai penopang ekonomi keluarga. Jika saya ditanya, kapan saya akan berhenti melakukan apa yang saya lakukan saat ini? Maka dengan lantang saya akan menjawab, selama apa yang saya lakukan masih terus memberi manfaat bagi banyak orang, khususnya para petani dan masyarakat di pedesaan, sekaligus bisa memberi dampak positif bagi lingkungan, terutama ekosistem hutan, maka saya akan terus melakukannya selama saya masih mampu. Keinginan terbesar saya hanya satu, menyelamatkan hutan yang menjadi tempat bernaung bagi makhluk hidup di dalamnya, tanpa harus membuat masyarakat atau petani kehilangan mata pencahariannya. Menciptakan hidup yang selaras dengan alam, menebarkan ilmu positif kepada lebih banyak orang, agar nantinya ada banyak generasi yang akan meneruskan langkah saya, berkontribusi untuk alam dan menginspirasi banyak orang.